Bab 1516-1520. Bab 1516, menyempurnakan langit formasi kuno. Suara acuh tak acuh gembala sapi muda itu perlahan terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis. Banyak pasang mata mendarat di pilar cahaya hitam yang berputar di langit sambil merasakan pikiran mereka mati rasa. Api teratai iblis pemurni ini telah membiarkan dirinya ditangkap. Bagaimana mungkin? Huo Yao dan beberapa ahli yang telah bekerja sama sebelumnya bergumam dengan wajah tercengang. Jika ini masalahnya, api teratai iblis pemurni ini memang agak terlalu menakutkan. Api surgawi yang bersekongkol melawan orang-orang. Bahkan orang-orang seperti mereka baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Ini, wajah Xiao Yan dipenuhi dengan kejutan saat dia bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Mengingat kekuatan menakutkan dari leluhur menara pil kecil, akan sangat sulit baginya untuk membuat kesalahan. Omong kosong apa? Terlepas dari seberapa kuat api teratai iblis pemurni itu, pasti akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari formasi iblis penyegel Tian Luo klan Hunku. Kepala Aula Jiwa mengungkapkan ekspresi yang agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mata Pak Tua Mo Hun di samping berkedip. Dia menatap pilar cahaya hitam di langit, tetapi dia tidak menyuarakan keraguan. Dia telah melakukan kontak dengan leluhur Pil Tower beberapa kali. Secara alami, dia mengerti bahwa leluhur Pil Tower bukanlah seseorang yang mengucapkan omong kosong. Karena pemuda itu mengatakannya seperti ini, dia harus percaya diri dengan kata-katanya. Leluhur Pil Tower tidak memberikan penjelasan meskipun mata semua orang ragu. Dia hanya mengamati pilar cahaya hitam yang berputar. Dia akhirnya berbicara dengan suara samar beberapa saat kemudian setelah melihat bahwa itu tidak bereaksi. Karena kamu tidak mau mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Nenek moyang Pil Towe menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Garis hitam tiba-tiba muncul dari ujung jarinya. Garis hitam mungkin tampak lemah, tetapi ruang itu sendiri diam-diam membentuk ruang hampa dimanapun ia lewat. Itu bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan garis hitam itu begitu cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Dalam sekejap, itu hanya setengah kaki dari pilar cahaya, tetapi esensi api iblis yang disegel bergetar hebat sebelum garis hitam menghantamnya. Gelombang api yang mengguncang bumi melonjak ke segala arah saat pilar cahaya hitam meledak di depan mata semua orang yang terpana. Iblis tua, kamu telah merusak rencanaku lagi. Apakah Anda mencoba mencari kematian? Petik 2. Api putih krem menyapu langit saat sosok terbentuk di lautan api ini. Itu adalah api teratai setan pemurnian berjubah putih. Api surgawi memelototi leluhur Pil Tower dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia berteriak dengan marah. Orang ini benar-benar sengaja membiarkan dirinya disegel. Hati Xiao Yan dan yang lainnya berdebar kencang saat melihat sosok itu. Ekspresi kepala Aula Jiwa menjadi lebih buruk. Jelas sangat mudah bagi api teratai iblis pemurni untuk membuka segel sebelumnya. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa kata-kata leluhur Pil Tower memang benar. Api teratai iblis pemurni ini telah membiarkan dirinya disegel untuk menuai keuntungan dari konflik mereka. Kelicikan ini benar-benar pada level yang berbeda. Memurnikan api teratai iblis, karaktermu sangat brutal. Jika Anda diizinkan memasuki dataran tengah, Anda pasti akan meninggalkan kehancuran di belakang Anda. Karena hal inilah Purifying Demonic Lotus Sein memilih untuk menyegelmu ketika dia mencapai akhir hidupnya saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini. Leluhur, Pil Tower mengangkat wajahnya yang agak lembut, melihat api teratai iblis pemurni yang berdiri di udara, dan perlahan menjelaskan. Bajingan tua itu, aku menemaninya selama 1000 tahun. Setidaknya aku berusaha untuknya, namun dia tidak peduli dengan ikatan kami dan benar-benar menyegelku. Akhirnya, dia akhirnya menderita serangan balik saya. Itu adalah pembalasannya. Selain itu, apakah saya bisa pergi tidak terserah Anda untuk memutuskan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke Doseng Bintang 6, itu masih belum cukup untuk menghentikan saya. Mata api teratai iblis pemurni menjadi dingin saat dia menyatakan. Nenek moyang Pil Tower dengan lembut menghela nafas. Matanya melirik Pak Tua Hun Mo dari jarak yang cukup dekat. Melihatnya menoleh, Pak Tua Hun Mo dengan aneh tertawa dan berkata, Iblis tua, kamu harus bertarung sendirian jika kamu ingin menghadapinya. Klan Hun kami merasa berkewajiban untuk melindungi dataran tengah apapun.
Akan lebih mudah bagi klan Hun kita untuk menangkapnya jika ia meninggalkan alam api iblis dan menuju ke dataran tengah. Pak Tua Hun Mo ini sangat licik. Meskipun dia berbicara tanpa peduli, dia jelas berencana untuk menonton harimau berkelahi. Dia akan menunggu leluhur Piltover dan api teratai iblis pemurni untuk bertarung. Kemudian, dia akan mendapat manfaat dari hasilnya ketika saatnya tiba. Nenek moyang Piltover tidak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pak Tua Hun Mo. Karena itu, dia menarik matanya. Penatua, apakah Anda membutuhkan kami untuk bertarung? Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan bertanya. Api teratai iblis pemurni ini luar biasa menakutkan. Meskipun leluhur Piltover tidak terduga, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sangat intens jika mereka bertarung. Itu tidak perlu. Saat ini, tidak ada di antara kalian yang bisa membantu. Leluhur Piltover tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. Jari-jari kakinya menekan banteng. Tubuhnya yang pendek menembus lautan api dan muncul di depan api teratai iblis pemurni. Dia berkata, segel yang dipasang oleh Purifying Lotus Demon Saint tidak mudah rusak. Meskipun Anda telah meminjam gelombang dunia untuk merobek dunia, segel secara alami akan berubah, mengikuti penarikan arus dunia. Selama aku menundamu sampai saat itu tiba, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Api teratai iblis pemurnian dengan dingin tertawa. Kedua tangannya tiba-tiba berubah. Api putih krem yang menembus langit di sekitarnya dengan cepat kembali kepadanya sebelum mereka bergabung menjadi raksasa api setinggi 100.000 kaki di tengah banyak mata yang terpana. Patung Dewa Api Iblis. Kaki raksasa api itu dimasukkan ke dalam lautan magma di bawah. Tubuhnya yang sangat besar menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Dengan pukulan dari raksasa ini, bahkan seorang elit doseng kemungkinan besar akan hancur lebur. Hantu tua, mati. Api teratai iblis pemurni berdiri di atas kepala sosok ilahi. Matanya menatap sosok seperti semut di bawah saat dia tersenyum lebar. Patung api iblis itu tiba-tiba mengangkat tinjunya yang seperti gunung sebelum melemparkannya ke leluhur Piltover. Pukulan ini baru saja dilemparkan ketika permukaan lautan magma 100.000 kaki di bawah mengungkapkan spiral magma besar yang berukuran puluhan ribu kaki. Udara sendiri sepertinya bersiul dengan gila-gilaan. Ekspresi kelompok Xiao Yan tanpa sadar menjadi pucat ketika mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari apakah itu Ziyan atau Gunanhai, siapapun yang menerima serangan ini secara langsung akan langsung berubah menjadi debu. Sosok leluhur Piltover tetap tergantung di langit. Matanya menatap tinju raksasa yang sepertinya jatuh seperti meteorit. Dia melebarkan mulutnya dan cahaya keemasan terang meletus darinya. Cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi langit. Bang! Tinju raksasa patung itu dengan keras menabrak tirai cahaya keemasan. Serangan angin yang menakutkan segera tersapu. Seseorang bisa mendengar bentuk retakan di ruang dalam jarak 100.000 kaki sebelum semuanya meledak menjadi kekacauan hitam yang hangus. Area di sekitar mereka hancur berkeping-keping saat keduanya bertarung. Pil merging sky. Jari leluhur Piltover terangkat. Setetes darah hijau merembes keluar dari pori-porinya. Seseorang sepertinya bisa melihat untaian kilau emas dalam warna hijau pekat itu. Darah berwarna hijau ini dengan cepat terbang menuju sosok Dewa Api Iblis saat ia lolos dari tubuh leluhur. Itu menjadi lebih besar saat terbang. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi sinar lampu hijau setinggi 1.000 kaki. Sinar cahaya disertai dengan aroma yang pekat saat menembus langit. Akhirnya, itu menabrak dada patung dewa yang terbuat dari api iblis dengan kecepatan seperti kilat. Lampu hijau segera memenuhi penglihatan seseorang, tetapi seseorang dapat melihat lebih dari setengah patung ilahi yang terbuat dari api iblis mencair. Kemampuan iblis tua ini menjadi lebih menakutkan. Dia bahkan mampu melelehkan api iblis, ekspresi muram melintas di mata Pak Tua Hun Mo di kejauhan setelah melihat api meleleh. Mengaum, api teratai iblis pemurni menjadi marah setelah patung api iblis rusak parah. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sesuatu yang melengkapinya dan sesuatu yang menjadi musuhnya. Bentuk sebenarnya dari leluhur Piltover adalah pil obat. Akal sehat mendikte bahwa dia harus sangat takut pada nyala api seperti itu, tetapi ketika kekuatan leluhur dari Piltover meningkat, mutasi mulai terbentuk di tubuhnya. Mutasi ini menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Penindasan ini telah menyebabkan api teratai iblis pemurni merasakan tekanan besar. Iblis tua,
Siapapun yang berani menghalangi pelarianku hari ini akan disempurnakan hidup-hidup olehku. Bentukmu yang sebenarnya adalah pil. Saya ingin melihat Anda akan berubah menjadi apa jika saya memurnikan Anda lagi. Petik 2. Api teratai iblis pemurni meraung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba dibebankan ke cakrawala. Banyak garis api berwarna krem melesat ke segala arah. Mereka menembak melintasi seluruh alam api iblis. Memurnikan arai kuno langit, muncul. Api teratai iblis pemurni berteriak keras setelah garis api ini melesat jauh ke dalam dunia sebelum suara gemuruh yang keras dipancarkan. Setelah itu, semua orang terkejut melihat barisan api setinggi 100.000 kaki perlahan muncul di langit yang kosong. Rumble, laut magma yang tak berujung mulai bergejolak segera setelah susunan besar muncul di langit. Segera, bahkan perlahan-lahan membentuk formasi api yang sangat besar di depan mata semua orang yang terpana. Ekspresi leluhur Menara Pil dan ekspresi Patua Hunmo menjadi jelek ketika dua formasi api ini muncul, satu di atas, satu di bawah. Haha, iblis tua, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Formasi penyegelan besar yang ditempatkan secara pribadi oleh Purifying Demonic Lotus Saint sedang digunakan oleh saya. Saya telah memahami semua misterinya selama beberapa ribu tahun ini. Siapa yang akan bisa melawanku di alam api iblis ini sekarang? Arai kuno yang menutupi dunia perlahan berputar sementara api iblis pemurni tertawa ke langit. Ini akan merepotkan kali ini. Semua orang mengamati formasi ini saat mereka menghirup udara dingin. Formasi menakutkan ini berkali-kali lebih kuat daripada formasi setan penyegel Tianluo yang digunakan kepala balai jiwa sebelumnya. Xian dan yang lainnya menatap formasi besar, satu di langit dan satu di atas bumi. Gelombang besar tampaknya naik di dalam hati mereka. Jika salah satu dari arai besar ini melepaskan bahkan sedikit energi, mereka akan dengan mudah membunuh semua orang. Sementara semua orang merasa terkejut karena perubahan mendadak, Xiao Yan tiba-tiba meraih dahinya. Gugus cahaya misterius di dalam kepalanya itu tiba-tiba bergetar. Gemetar itu muncul seolah-olah ada sesuatu yang akan terbangun. Bab 1517, Memurnikan Setan Lotus Saint. Arai api di langit menutupi matahari. Dua susunan api muncul seperti dua pelat api yang sangat besar yang menutupi alam ini dari atas dan bawah. Kelompok Xiao Yan tampak seperti semut di dalam dua piring besar ini. Sekilas mereka tampak tidak penting. Dia sebenarnya mampu mengendalikan susunan besar yang ditempatkan oleh suci teratai iblis pemurnian. Mata Patua Hunmo dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia melihat perubahan tak terduga ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian dan buru-buru mengalihkan pandangannya ke terowongan spasial yang berputar perlahan agak jauh. Itu adalah jalan yang menuju kembali ke dataran tengah. Cepat, mundur. Patua Hunmo tanpa sadar berteriak saat matanya berkedip. Tubuhnya memimpin untuk bergegas menuju terowongan spasial. Arai besar ini telah dibuat oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Meskipun ahli pamungkas itu, yang bahkan kepala klan-klan Hun mengakui bahwa dia bukan tandingannya, masih memiliki reputasi besar yang tertanam dalam di telinga orang-orang yang telah mendengar tentang apa yang telah dia lakukan. Kepala kelompok Aula Jiwa ragu-ragu sejenak setelah melihat Patua Hunmo melarikan diri. Namun, mereka hanya bisa mengepalkan gigi dan mengikutinya dengan sangat enggan. Seseorang sekuat Patua Hunmo telah berubah menjadi gelandangan yang tersesat ini. Dari kelihatannya, susunan besar ini sangat menakutkan. Keputusan Patua Hunmo untuk melarikan diri tidak diragukan lagi menyebabkan banyak orang panik. Sesepuh lain dari ekspresi klan kuno sangat berubah. Mereka semua ragu-ragu sebentar sebelum mengatupkan gigi mereka dan mengikutinya. Meskipun godaan api teratai iblis pemurnian tidak terbayangkan, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Sun Er dan yang lainnya menyaksikan orang-orang ini melarikan diri. Mereka mengerutkan kening dan dengan cepat mengayunkan kepala mereka ke Xiao Yan. Tapi Xiao Yan berdiri di sana memegangi kepalanya saat rasa sakit samar-samar muncul di wajahnya. Xiao Yan GG, apa yang telah terjadi? Wajah Sun Er berubah setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia buru-buru berteriak, kita juga harus pergi. Xiao Yan mengatupkan giginya. Pikirannya bergejolak, menyebabkan jiwanya berulang kali memancarkan pusing. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana susunan besar ini dibangun, dia bisa merasakan kekuatan pemusnahan dari fluktuasi yang ada. Jika kekuatan itu menyebar, semua orang yang hadir akan segera berubah menjadi debu. Haha, sudah terlambat untuk mencoba dan pergi sekarang. Saya akan memurnikan semua orang di sini untuk menjadi budak api saya.
Petik 2. Kata-kata Xiao Yan baru saja keluar dari mulutnya ketika api teratai iblis pemurni di langit 100.000 kaki di atas tertawa terbahak-bahak. Jarinya dengan lembut menekan terowongan spasial dan pilar magma putih krem melesat keluar dari susunan besar di bawah. Magma menghantam terowongan dengan momentum seperti kilat, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Patua Hunmo muncul di depan terowongan spasial yang runtuh. Ekspresinya suram. Api teratai iblis pemurni ini tidak bermaksud membiarkan salah satu dari mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula Jiwa dan kelompoknya bergegas. Dia mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Alam api iblis ini dibangun oleh suci teratai iblis pemurni. Dia dikatakan sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Dou di selama era itu. Tidak seorang pun saat ini di benua itu akan dapat dengan paksa menyerbu ke alam yang dia ciptakan tanpa melewati terowongan ini. Petik 2. Jangan bilang kita harus menunggu dan mati. Wakil Kepala Hall of Souls menggertakkan giginya dan menuntut jawaban. Tidak akan mudah untuk membunuh kita. Patua Hunmo dengan dingin tertawa. Matanya dengan cepat mendarat di leluhur Pil Tower saat dia berteriak dengan suara yang dalam, mengapa kita tidak bekerja sama? Saat ini, dia mengendalikan formasi kuno langit pemurnian. Bahkan Anda tidak akan cocok untuknya dalam pertarungan 1 lawan 1. Formasi kuno langit pemurnian dibagi menjadi langit dan bumi. Saya akan berurusan dengan arai langit. Arai bumi akan diserahkan kepada Anda. Leluhur Pil Tower tidak punya waktu untuk berdebat dengan Patua Hunmo, yang dengan cepat mengubah pendiriannya karena situasinya. Dia segera menyatakan dengan suara yang dalam. Baik, Xiao Chen, gadis kecil naga Void kuno, Gunanhai, kalian semua akan menyerangku dan berurusan dengan susunan langit. Nenek moyang Hall of Souls menoleh, memandang kelompok Xiao Chen, dan dengan lembut berteriak. Iya, ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak pada saat ini. Terowongan spasial telah dihapus oleh api teratai setan pemurnian. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk bertarung, mereka semua akan disempurnakan menjadi budak api dari api teratai iblis pemurnian. Segera, kelompok itu mengangguk. Tubuh mereka bergerak dan muncul di samping leluhur Pil Tower. Patua Hunmo juga mencoba untuk mendapatkan beberapa ahli dari faksi lain, yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Do Seng, untuk bergabung dengannya saat leluhur Pil Tower sedang mengumpulkan pembantu. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu menyukai Patua Hunmo, mereka tidak terlalu peduli pada saat ini. Nyawa mereka dipertaruhkan. Upaya yang tidak penting. Meskipun saya benar-benar membenci orang itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan tetap terperangkap di tempat ini selama ribuan tahun jika formasi yang dia tempatkan dapat dihancurkan oleh Anda yang lemah? Api teratai iblis pemurni dengan dingin tertawa setelah leluhur Pil Tower dan yang lainnya berkumpul bersama. Niat membunuh muncul di matanya. Dia terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi. Dengan perubahan segel tangannya, formasi besar itu, yang menutupi langit dan bumi, bergemuruh dan perlahan berputar seperti cakram. Energi alam dengan cepat menjadi sangat liar dan ganas karena kedua formasi besar perlahan berputar. Beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Ban Seng segera memucat. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Arai besar ini belum melepaskan serangan apapun, tetapi beberapa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. The Purifying Demonic Lotus Saint benar-benar memenuhi reputasinya. Memurnikan formasi kuno langit, menyempurnakan langit menjadi budak. Api teratai iblis pemurni melayang di langit, saat api putih krem melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah dan kemudian dituangkan ke dalam susunan besar. Bang! Sebuah tangisan terdengar dan dunia bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih krem melingkar dengan cepat berkumpul dari tepi susunan besar. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar putih krem setinggi 1000 kaki di depan banyak mata yang terkejut. Bagian dalam pilar cahaya dipenuhi dengan energi destruktif. Sempurnakan. Api teratai iblis pemurni mengungkapkan ekspresi padat di wajahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Baik langit dan susunan bumi bergetar hebat sebelum dua pilar cahaya putih krem melesat seperti air mancur. Target pilar cahaya adalah leluhur dari Pil Tower dan Patua Hunmo. Serang bersama. Saat serangan yang tak tertandingi ini semakin dekat, bahkan seseorang yang sekuat leluhur dari Pil Tower menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Teriakan pelan terdengar saat setetes darah setengah hijau dan setengah emas keluar dari jarinya. Dalam sekejap mata, itu tumbuh menjadi beberapa ribu kaki dalam ukuran.
Fluktuasi energi yang mengejutkan bersama dengan aroma pil yang pekat menyebar darinya. Xiao Chen dan yang lainnya di samping juga melepaskan douki mereka yang kuat sambil mengadopsi wajah muram. Douki mereka mengikuti dari dekat di belakang kelompok cahaya darah itu saat mereka menuju ke arah cahaya berwarna krem yang turun dari langit. Patua Hunmo dan yang lainnya di bawah juga mengeluarkan semua kemampuan mereka. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan dengan kejam menyerbu ke arah pilar cahaya yang bergegas ke atas. Bang-bang. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar ke seluruh dunia. Wilayah laut magma di bawah telah membentuk lubang dalam yang berukuran jutaan kaki. Magma di dalamnya telah terdorong mundur ratusan kaki. Haha, perlawanan yang keras kepala. Menyaring. Mata api teratai iblis pemurni berkedip saat dia berdiri di langit. Dia tampak dalam keadaan agak gila. Kedua tangannya ditekan. Klaster cahaya darah dan kelompok Old Man Hunmo di bawah, yang dengan keras memblokir serangan itu, mengeluarkan ledakan. Mereka benar-benar hancur. Setelah penghancuran penghalang, kedua pilar cahaya mulai terbang di langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Satu mengejar leluhur Pil Tower dan yang lainnya mengejar Patua Hunmo sebelum mereka tiba-tiba bertabrakan di langit. Dari langit yang jauh, api teratai iblis pemurni menyaksikan api dengan cepat menyebar sejauh jutaan kaki dengan pusatnya menjadi titik di mana pilar cahaya berbenturan. Dia tanpa sadar tertawa ke langit. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Memurnikan Demonic Lotus Saint, apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkanku seperti ini? Saya adalah objek ilahi dan secara alami akan dilindungi oleh dunia. Haha, api teratai iblis pemurni menjadi agak gila. Dia akhirnya akan melarikan diri setelah ribuan tahun disegel. Bagaimana mungkin dia tidak cukup bersemangat untuk kehilangan dirinya sendiri? Hah? Namun, tawa liar ini tidak berlanjut lama sebelum api teratai iblis pemurni secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya. Matanya terkejut saat dia mengamati titik di mana pilar cahaya telah melintas. Dia merasakan banyak aura hadir di tempat itu. Masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Api putih krem yang berlama-lama di langit perlahan memucat. Lingkaran cahaya samar muncul di depan mata api teratai iblis pemurnian setelah nyala api menghilang. Xiao Yan berada di tengah lingkaran cahaya ini. Leluhur Pil Tower, Patua Hunmo, dan semua orang tampaknya tidak menderita luka serius meskipun tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, tidak hanya api teratai iblis pemurni yang tercengang, bahkan leluhur Pil Tower dan yang lainnya linglung ketika mereka melihat lingkaran cahaya di sekitar mereka. Lingkaran cahaya ini mungkin tampak lemah, tapi mampu memblokir serangan yang bisa menghancurkan bintang 6 Douseng. Ini, semua orang saling bertukar pandang. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja terjadi. Xiao Yan GG. Sun Er tiba-tiba berseru saat semua orang merasa tersesat. Semua pasang mata bergeser, hanya untuk melihat bahwa Xiao Yan tampaknya telah turun ke keadaan tidak sadar. Tubuhnya, bagaimanapun, memancarkan cahaya redup. Cahaya ini perlahan berkumpul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia yang agak ilusi. Memurnikan api teratai setan. Semua orang sangat terkejut ketika sosok manusia ini muncul karena penampilan orang ini identik dengan api teratai iblis pemurni di langit. Tidak, ini bukan api teratai iblis pemurnian. Itu adalah suci teratai iblis pemurnian. Leluhur dari Pil Tower menatap sosok di luar tubuh Xiao Yan dengan mata terkejut. Dia tiba-tiba sepertinya telah mendeteksi sesuatu dan berteriak kaget. Apa? Semua orang merasakan sesuatu meledak di atas kulit kepala mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mengapa ahli pamungkas ini, yang dikabarkan telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di Xiao Yan? Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba gemetar saat semua orang merasa terkejut. Kedua matanya perlahan terbuka, tapi matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi putih krem. Matanya perlahan menjelajahi orang-orang yang hadir. Orang-orang yang matanya bertemu tanpa sadar akan merasakan keinginan untuk menyembah dia sebagai perasaan berdebar-debar terwujud jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan seorang ahli sekuat Patua Hunmo tidak terkecuali. The Purifying Demonic Lotus Saint adalah seorang ahli yang dikenal sebagai yang paling dekat dengan kelas Do di saat itu. Siapa sangka dia akan muncul lagi dalam keadaan seperti ini. Bab 1518, Demon Saint vs Demon Flame. Ini, apa yang terjadi?
Kelompok Sun Er tercengang saat mereka melihat Xiao Yan atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan sosok ilusi yang membungkus permukaan tubuhnya. Mengapa Purifying Demonic Lotus Saint legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Ini terkait dengan peta kuno itu. Yao Lao mengerutkan kening sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu. Peta kuno itu adalah satu-satunya hubungan antara Xiao Yan dan suci teratai iblis pemurni. Xiao Yan telah mengumpulkan benda itu selama bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan semuanya, tapi dia hanya mendapatkan beberapa informasi rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Namun, Yao Lao ingat dengan jelas bahwa cahaya telah ditembakkan ke kepala Xiao Yan setelah peta kuno dikumpulkan. Cahaya itu mungkin yang menyebabkan situasi ini terjadi di Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan sedikit cemas. Tidak ada yang tahu apakah suci teratai iblis pemurni ini baik atau buruk, tapi dia merasuki tubuh Xiao Yan saat ini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, orang yang paling menderita tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Jangan panik, karena dia telah turun tangan untuk menyelamatkan kita semua, dia sepertinya tidak memiliki niat buruk. Tujuannya adalah api teratai iblis pemurnian. Leluhur dari Pil Tower berkomentar dengan suara yang dalam. Bocah ini, bagaimana dia menarik Saint Lotus Iblis Pemurni? Orang suci teratai Iblis Pemurni ini tampaknya tidak dalam bentuk spiritual. Sebaliknya, itu lebih seperti jejak sisa, tetapi hanya jejak sisa ini yang benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. The Purifying Demonic Lotus Saint benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Pak Tua Hun Mo dan semua orang terkunci pada Xiao Yan saat pikiran ini terus muncul di hati mereka. Xiao Yan, yang telah dirasuki oleh suci teratai Iblis Pemurni, perlahan-lahan mengangkat kepalanya sementara semua orang berurusan dengan pikiran yang berbeda. Dia melambaikan lengan bajunya dan penghalang melingkar berwarna putih krem perlahan menghilang. Sepasang mata putih menatap api teratai iblis pemurni di langit. Memurnikan suci teratai iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa masih hidup? Api teratai iblis pemurni di langit dengan cepat fokus pada Xiao Yan saat penghalang cahaya tersebar. Hatinya membentuk badai besar ketika dia melihat milik siapa sosok itu di permukaan tubuh Xiao Yan. Raungan kaget yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan bergema di langit. Sepertinya kamu belum menenangkan kekerasan di dalam hatimu setelah disegel selama ribuan tahun. Bajingan, Purifying Demonic Lotus Saint, kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda dapat mencapai prestasi Anda tanpa saya? Saya telah banyak membantu Anda, tetapi Anda akhirnya menyegel saya pada akhirnya. Haha, kamu pantas dibunuh oleh serangan balasan. Api teratai iblis pemurni memandang Xiao Yan dengan ekspresi ganas saat dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia ingin mencurahkan semua kebencian mengerikan di dalam hatinya. Aku bertanggung jawab atasmu menjadi brutal ini. Kekuatan destruktif dari api iblis terlalu besar. Jika Anda diizinkan pergi sesuka Anda, dunia akan berakhir menghadapi bencana besar. Xiao Yan, perlahan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Bayangan yang tersisa berani bertindak arogan di depanku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih menjadi Saint Lotus Iblis Pemurni yang kuat? Api teratai Iblis Pemurni memelototi Xiao Yan, dengan semua kebencian yang dia rasakan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah, dan kedua susunan api yang sangat besar itu mulai berputar. Arai ini secara pribadi ditempatkan olehmu saat itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Petik 2. Menyaring. Api teratai iblis pemurni dengan marah berteriak setelah kata-katanya terdengar. Dua pilar cahaya yang diisi dengan kekuatan penghancur terbentuk sebagai satu tembakan dari formasi langit dan satu dari formasi bumi. Setelah itu, mereka diarahkan ke tempat Xiao Yan, dan mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi semua orang berubah setelah melihat api teratai iblis pemurni melepaskan kekuatan formasi lagi. Jika pilar cahaya itu mengenai mereka, kemungkinan kurang dari 5 yang akan selamat. Swoosh! Kedua pilar cahaya yang menuju ke arah kelompok itu tiba-tiba berhenti setelah suara tenang ini terdengar. Pilar cahaya berhenti sekitar 50 kaki baik di atas maupun di bawah semua orang. Kekuatan destruktif yang memancar darinya menyebabkan kulit semua orang menjadi agak mati rasa. Formasi kuno langit pemurnian diciptakan olehku. Kamu bukan tandinganku dalam hal memahaminya, senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan. Dia melihat ekspresi jelek dari api teratai iblis pemurnian saat dia berbicara dengan lembut. Bajingan,
Api teratai iblis pemurni tanpa sadar mengutuk saat melihat pilar berhenti. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Dia telah menemukan bahwa kendalinya atas formasi secara bertahap menghilang. Gemuruh. Dua susunan api besar yang hadir bergetar pada saat ini. Akhirnya, lapisan demi lapisan api putih krem tiba-tiba keluar dari formasi dan memasuki tubuh api teratai iblis pemurni. Setelah api ini memasuki tubuhnya, api teratai iblis pemurnian mulai kehilangan kendali atas formasi kuno langit pemurnian. Memurnikan Demonic Lotus Saint, aku akan bertarung denganmu. Mata api teratai iblis pemurni dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah kehilangan kendali atas formasi. Dia menyadari kekuatan menakutkan yang dimiliki formasi ini. Jika Purifying Demonic Lotus Saint ingin mengendalikannya, dia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari segel lagi. Dia sudah hidup beberapa ribu tahun dengan cara yang begitu pahit dan sudah sangat lelah karenanya. Penghancuran dunia api iblis. Tubuh api teratai iblis pemurnian dengan cepat membengkak. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan berubah menjadi api mengerikan yang menyebar. Energi yang ada di dalam ruang ini diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi dalam sekejap. Ah! Ban Seng mengeluarkan jeritan menyedihkan setelah kekuatan di dalam tubuh api teratai iblis pemurni meletus. Douki di dalam tubuhnya mulai terbakar saat meridiannya menjadi terdistorsi. Bang! Segera setelah Ban Seng ini mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, tubuhnya meledak menjadi sekelompok abu hitam, yang melayang ke lautan magma di bawah. Semua orang di sekitar merasa anggota tubuh mereka menjadi dingin karena abu ini. Energi di alam telah diuapkan oleh api teratai iblis pemurnian. Jika mereka terus tinggal, mereka tidak akan dapat mengisi kembali energi di dalam tubuh mereka. Mereka hanya akan berakhir dengan satu nasib terakhir, dibakar sampai mati. Bahkan Ziyan tidak yakin bahwa dia bisa mengandalkan Douki-nya untuk menahan suhu mengerikan dari api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, seseorang harus segera meninggalkan dunia terkutuk ini jika ingin hidup. Cepat dan pergi. Tidak ada yang bisa hidup jika api teratai iblis pemurni benar-benar meledak. Semua orang merasakan kegembiraan liar di hati mereka setelah mendengar kata-kata acuh tak acuh yang datang dari Xiaoyan. Beberapa bahkan tidak memikirkan masalah itu karena mereka segera pindah dan bergegas ke terowongan spasial. Nona muda, kita juga harus bergegas dan pergi. Gu Nanhai menghadap Sun Er dan berbicara. Ranah ini terlalu berbahaya. Tidak ada yang mengira api teratai setan pemurnian menjadi menakutkan ini. Tapi Xiaoyan GG, Sun Er merajut alisnya. Matanya terkunci pada Xiaoyan, tapi Xiaoyan sepertinya telah dirasuki oleh suci teratai iblis pemurni. Siapa yang bisa menjamin bahwa suci teratai iblis pemurni tidak akan melakukan apapun pada Xiaoyan jika dia pergi begitu saja? Sebaiknya kita pergi dulu. Tidak ada gunanya khawatir. Kami tidak akan membantu Xiaoyan dengan tinggal di sini. Orang suci teratai iblis pemurni itu telah meminjam tubuhnya untuk muncul. Sepertinya dia tidak akan menyakiti Xiaoyan. Yao Lao merenung sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Sun Er dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya dengan giginya setelah mendengar pernyataan ini. Matanya mengungkapkan keraguannya. Dia benar-benar khawatir meninggalkan Xiaoyan sendirian di alam tak bernyawa ini. Terlebih lagi, api teratai iblis pemurni yang ganas hadir. Api putih krem di langit terus melebar sementara semua orang ragu-ragu. Pada akhirnya, warna merah muda secara bertahap mulai muncul di tengah nyala api. Api merah muda ini perlahan-lahan berkumpul sebelum lotus api iblis merah muda cerah muncul di langit dan perlahan-lahan berputar. Bahkan seorang ahli seperti Gu Nanhai menjadi merah padam setelah teratai api merah terang ini muncul. Douki di dalam tubuh mereka terasa seperti mendidih, seolah-olah akan menyala. Ayo pergi. Tidak mungkin untuk terus menunda lebih lama pada saat ini. Gu Nanhai meraih tangan Sun Er. Tubuhnya melintas saat dia bergegas menuju terowongan spasial. Di belakang mereka, Yao Lao sekali lagi melirik Xiaoyan, yang berdiri dengan tangan di belakangnya, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati Sun Er ketika dia melihat Xiaoyan tumbuh jauh di matanya. Dia merasa bahwa Xiaoyan membutuhkannya. Penatua, setelah kamu kembali, tolong beritahu ayah bahwa Sun Er akan disengaja kali ini. Sun Er menggigit bibir bawahnya. Tangannya tiba-tiba bergetar saat dia lolos dari genggaman Gu Nanhai. Telapak tangannya menekan punggung Gu Nanhai saat kekuatan lembut mengirimnya ke terowongan spasial.
Perubahan tak terduga ini jelas melebihi harapan Gunanhai. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya memasuki terowongan spasial dan menghilang. Kamu, jaga baik-baik Xiao Yan. Kami akan menunggu kalian berdua keluar. Yao Lao, yang berada di belakang, melebarkan mulutnya saat melihat Sun Er tetap tinggal. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Dia cukup percaya diri pada Xiao Yan. Xiao Yan telah mengalami segala macam kesulitan selama tahun-tahun ini. Kali ini, dia pasti akan berhasil melarikan diri. Terowongan spasial akhirnya menghilang setelah Yao Lao bergegas ke dalamnya. Sun Er berbalik. Matanya yang cantik tampak muram saat dia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api emas perlahan menyapu keluar dari tubuhnya. Xiao Yan GG, kali ini, Sun Er akan menemanimu. Bab 1519, mengupas. Setiap bagian dari alam yang luas ini telah dipenuhi dengan api iblis putih krem. Suhu tinggi yang tak terlukiskan memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang elit Doseng, yang telah mencapai bintang keempat atau bahkan bintang kelima, tidak akan dapat bertahan lama karena suhu saat ini bahkan dapat membakar Doki. Sun Er melayang di langit saat nyala api keemasan terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun dia kaisar emas pembakaran api surgawi menjaganya, dia masih basah oleh keringat. Untungnya, Doki di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ada alasan mengapa kaisar emas pembakaran api surgawi memperoleh peringkat yang begitu tinggi. Mata Sun Er menjelajahi langit yang jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Teratai api dengan aura iblis perlahan berputar di tempat itu. Setiap kali diputar, warnanya akan berkedip antara merah tua dan putih. Berdengung. Teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat merah kecil. Sepintas, mereka tampak seperti pembuluh darah seseorang. Kadang-kadang, lampu merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi dengan aura iblis. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Saya membawakan Anda kecerdasan, memungkinkan Anda untuk memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang kamu ambil berlawanan dengan apa yang aku maksudkan, sosok ilusi di luar tubuh. Xiao Yan menghela nafas pelan saat dia mempelajari teratai api, yang dipenuhi dengan aura iblis. Memurnikan Demonic Lotus Saint, terserah saya bagaimana saya ingin tumbuh. Kamu terlalu banyak ikut campur. Cahaya dipancarkan dari tubuh teratai iblis saat api teratai iblis pemurni meraung dengan marah. Aku hanya berharap kamu akan menghindari penghancuran diri. Akulah yang membuatmu dipenuhi dengan kebencian ini, jadi izinkan aku untuk mengakhiri semuanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua susunan besar yang menutupi wilayah ini tiba-tiba bergegas maju, satu ke atas dan satu ke bawah. Segera setelah mereka pindah, tirai api besar keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi, yang menyegel lotus iblis di dalamnya. Saya akan menghapus kecerdasan dan ingatan yang telah saya berikan kepada Anda. Di masa depan, Anda akan semurni ketika saya menemukan Anda saat itu. Petik 2. Pemurnian Demonic Lotus Saint, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Raungan marah sekali lagi dipancarkan dari Lotus Iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari Lotus Iblis. Tirai api yang dibentuk oleh susunan tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Aku telah berpikir untuk menghapus ingatanmu ketika aku telah mencapai batasku saat itu, tetapi aku tidak dapat menghapusnya. Inilah mengapa saya menyegel Anda di sini. Saya berharap untuk menyelesaikan kebrutalan dan sifat pembunuh Anda. Melihatnya sekarang, ribuan tahun disegel telah menyebabkan kebencian Anda menjadi lebih kuat. Karena ini masalahnya. The Purifying Demonic Lotus. Saint melihat ke Purifying Demonic Lotus Flame yang berjuang dengan liar dan menghela nafas dengan lembut. Segel tangannya berubah dan formasi besar tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah mengunci api teratai iblis pemurni menjadi lebih kokoh. Bang bang bang. Api teratai iblis pemurni dengan liar menyerang tirai api saat formasi berputar. Suara tabrakan yang mengguncang bumi itu menyebabkan nyala api keemasan di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit redup. Memurnikan formasi kuno langit, hapus. Tangan ilusi Purifying Demonic Lotus Saint dilambaikan dengan lembut, dan orang bisa melihat tirai api mengeluarkan banyak garis api.
Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak pada teratai iblis. Setelah itu, jaring api perlahan terangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh lotus iblis. Ah! Jeritan menyedihkan dengan cepat dipancarkan dari lotus iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar dengan liar, tetapi tidak peduli energi kuat macam apa yang dilepaskannya, itu tidak dapat memecahkan tirai api yang dibuat dari formasi itu. Energi yang diserap oleh Ravening Sky Ancient Formation selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Setan kecil, pergilah bersamaku. The Purifying Demonic Lotus Sein mengendalikan jalur api dan memaksa keluar kabut berwarna darah, yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari Purifying Demonic Lotus Flame, sedikit demi sedikit. Suara lembut dipancarkan selama proses tersebut. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api iblis pemurni tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuhku? Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengambil hidup saya, tetapi mengambil ingatan dan kecerdasan saya berarti Anda berniat membunuh saya, Anda munafik. Hati api teratai iblis pemurni mulai panik saat dia merasakan pikirannya berangsur-angsur menjadi kosong. Dia meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya benar-benar hilang, dia akan dianggap mati. Kamu sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisanku. Jika Anda diizinkan untuk membuka segel, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai oleh saya. Secara alami, itu harus dihindari oleh saya. Sosok ilusi Purifying Demonic Lotus Sein menggelengkan kepalanya. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi lotus iblis. Ah! Gelombang demi gelombang kabut darah tebal dengan cepat melonjak keluar dari lotus iblis. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas lotus iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api teratai iblis pemurni yang muncul seperti sebelumnya. Sosok darah dari api teratai iblis pemurni mencoba menurunkan dirinya dalam upaya untuk memasuki lotus iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Purifying Demonic Lotus Sein tidak memberikannya kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat terlepas. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong biarkan aku pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Petik 2. Api teratai iblis pemurni berjuang, tetapi lotus iblis tidak dapat keluar dari penjara api. Dia mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya telah berkurang menjadi kurang dari 10% dari sebelumnya. Itu tidak dapat melawan Purifying Demonic Lotus Sein sekarang, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan dari Purifying Demonic Lotus Sein. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Purifying Demonic Lotus Sein menghela nafas ketika Purifying Demonic Lotus Flame mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi meninggalkan tubuh Xiaoyan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan api teratai iblis pemurni. Xiaoyan GG. Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiaoyan setelah Purifying Demonic Lotus Sein telah meninggalkan tubuh Xiaoyan. Kenapa kamu belum pergi? Xiaoyan tidak sadar. Jiwanya telah ditekan oleh Purifying Demonic Lotus Sein. Dia tanpa sadar tetapi dengan lembut mencaci Sun Er setelah melarikan diri. Dia telah menyaksikan gadis ini mengirim Gu Nanhai terbang dan tetap di belakang. Sun Er bersukacita di dalam hatinya setelah dia memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia tidak khawatir tentang teguran Xiao Yan. Tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya mendarat di tirai api. Xiao Yan merasa tak berdaya begitu dia meraihnya, tetapi tangan besar melilit tangan halus dan halus Sun Er. Setan kecil, aku tidak membencimu. Meskipun kamu membalas dendam padaku saat itu, aku tetap tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan Purifying Demonic Lotus Sein dengan lembut mengusap kepala Purifying Demonic Lotus Flame. Wajahnya yang agak ilusi mengungkapkan senyum hangat. Namun, aku membencimu. Api teratai iblis pemurni tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merah darahnya memelototi Purifying Demonic Lotus Sein. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit Purifying Demonic Lotus Sein. Kabut berdarah dengan gila-gilaan mengikis tubuh Purifying Demonic Lotus Sein. Xiaoyan dan Sun Er mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi dari luar penjara. Api teratai iblis pemurni ini terlalu kejam. Penampilan ini seperti dulu.
Sebuah penampilan tragis samar mengatasi wajah Purifying Demonic Lotus Saint saat ia merasakan erosi api Lotus Iblis Pemurnian. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya. Arai api besar tiba-tiba runtuh setelah Purifying Lotus Demon Saint mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lampu yang sangat terang yang melesat keluar dan dengan kejam menghantam tirai api. Bang! Xiaoyan meraih pinggang halus Sun Er dan melebarkan sayapnya di belakangnya saat merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia. Setelah itu, dia buru-buru menarik kembali. Badai menyapu dunia. Retakan berukuran 100.000 kaki muncul di lautan magma. Retakan yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak bisa diisi oleh magma. Langit benar-benar kosong. Hanya setelah badai energi liar dan ganas menghilang, Xiaoyan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya berkelap-kelip di langit saat Xiaoyan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka mencari di area kosong. The Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka telah menghilang di tengah tabrakan yang mengguncang bumi sebelumnya. Di mana esensi api iblis? Xiaoyan bergumam sambil melihat ke langit yang kosong. Mungkinkah api teratai iblis pemurni telah dihancurkan dalam ledakan itu? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pertarungan untuk api teratai iblis pemurnian ini sia-sia? Sial, Xiaoyan mengutuk dengan ketidakpuasan. Dia telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai iblis pemurni ini. Setelah itu, dia menunggu selama 3 tahun. Apakah benar-benar mungkin dia berakhir dengan hasil ini? Xiaoyan GG, lihat. Sementara Xiaoyan dipenuhi dengan ketidakpuasan di hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan berteriak dengan gembira. Mata Xiaoyan mengamati arah yang ditunjuknya. Hatinya seperti terjepit. Ada teratai putih yang ditutupi dengan urat merah muda saat lautan magma yang tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Sepertinya energi dari seluruh lautan magma melonjak ke arah itu. Esensi api iblis. Tubuh Xiaoyan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap teratai putih krem dengan warna merah mudanya yang samar. Bab 1520, Hadiah Akhir. Memurnikan api teratai setan. Xiaoyan hanya menekan kegembiraan di hatinya saat dia berdiri di langit. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Baru kemudian dia turun dengan hati-hati. Dia perlahan berhenti ketika dia berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api berwarna putih krem dan merah muda. Api teratai setan pemurnian saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Api teratai setan pemurnian sangat kejam sementara yang ini damai dan tenang. Itu tidak melepaskan serangan ketika Xiaoyan dan Sun Er mendekat. Api teratai iblis pemurni tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara yang agak terkejut setelah menyaksikan teratai api diam-diam melayang. Saint teratai iblis pemurni telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai iblis pemurnian saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan karakter brutal dari api teratai iblis pemurnian, dia tidak akan berani memperbaikinya bahkan setelah mendapatkannya. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli pamungkas sekuat Saint Lotus iblis pemurni akhirnya mati karena pembalasan api iblis. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang Dou Sheng bintang 2 seperti dia. Namun, kekhawatiran seperti itu telah benar-benar hilang sekarang. Gambar sisa Purifying Demonic Lotus Saint dan Purifying Demonic Lotus Flame telah menghilang dari dunia. Hanya esensi api iblis murni seperti bayi yang tertinggal dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Apakah melakukan ini tidak akan merusak spiritualitas api teratai iblis pemurnian? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa api surgawi unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki oleh api biasa. Jika spiritualitas ini telah lenyap, api surgawi tidak akan lagi memiliki daya pikat yang mempesona itu. Mengingat keterampilan Purifying Demonic Lotus Saint, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Api teratai iblis pemurni ini masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun, beberapa hal yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh suci-suci teratai iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, itu tampak semurni ketika baru saja muncul di dunia ini. Itu belum dipengaruhi atau terkontaminasi oleh orang-orang.
Sepertinya orang suci teratai iblis pemurni ini telah sangat membantu kami. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka ini akan berakhir dengan kegagalan, tetapi suci teratai iblis pemurni telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa melepaskan berbagai emosi negatif dari api teratai iblis pemurni. Ini memungkinkan mereka untuk merasakan beberapa harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah menghilang. Saya mencobanya sebelumnya, dan saya khawatir dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat merobek ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum dia sekali lagi berbicara. Meskipun keduanya adalah bintang 2 elit Douseng, ranah ini telah diciptakan oleh suci teratai iblis pemurni. Masih ada segel yang ada di dunia ini, jadi tidak mudah untuk merobek ruang ini. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya kembali ke teratai api di permukaan magma dan tertawa. Karena kita sementara tidak dapat pergi, saya harus memperbaiki api teratai iblis. Pemurni di sini. Apakah Anda percaya diri? Sun Er merajut alisnya. Meskipun api teratai iblis pemurni telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang menempati peringkat ketiga di peringkat api surgawi terlepas dari bagaimana seseorang meletakkannya. Itu tidak akan mudah untuk disempurnakan. Kurang dari 50%. Xiao Yan samar-samar tersenyum tetapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api teratai iblis pemurnian, ketakutan telah terbentuk untuk api iblis ini. Selain itu, pasti ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat memperbaiki api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang kecil. Tidak ada pilihan. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika saya mengikuti Anda ke klan Gu untuk bersembunyi, itu masih akan membawa masalah bagi aliansi Mansion Langit. Alam api iblis ini secara pribadi diciptakan oleh api teratai iblis pemurnian. Saya pikir bahkan ayahmu tidak akan bisa menerobos masuk dengan mudah. Kalau tidak, saya khawatir dia sudah turun tangan dan merenggut api iblis. Oleh karena itu, kita aman di alam ini. Saya hanya akan bisa memperbaiki api teratai setan pemurnian tanpa terganggu di sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang lain mungkin berpikir bahwa kita telah mengalami kecelakaan jika kita tetap di sini tanpa pergi untuk waktu yang lama, tetapi ini akan menghemat banyak masalah. Sun Er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Saat ini, ada banyak orang di dataran tengah yang mengarahkan pandangan mereka ke alam api iblis. Jika orang lain menemukan mereka mengeluarkan esensi api iblis, bahkan kekuatan klan Gu tidak akan mampu menekan keserakahan di hati orang-orang itu, yang berarti mereka akan menyerang tanpa peduli. Pada saat itu, mereka akan berakhir dalam masalah yang tak ada habisnya bahkan jika mereka bisa menghadapinya. Selain itu, ada klan Hun yang menonton dengan niat buruk di sampingnya. Tidak akan ada waktu untuk diam-diam memperbaiki api iblis. Kalau begitu, kapan kamu berencana untuk bertindak? Mata Sun Er berputar lembut saat dia bertanya apa yang dia rencanakan. Haha, tidak perlu terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kami masih punya waktu. Memurnikan api teratai setan pemurnian bukanlah masalah sederhana. Aku harus menyiapkan beberapa hal, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi panas ketika dia melihat lotus api iblis yang mengambang di magma. Dia berpikir bahwa menyempurnakan api teratai iblis pemurnian tidak akan sulit setelah mencapai kelas Douseng, tetapi pertempuran dari sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika dia tidak mempersiapkan beberapa hal, orang yang pada akhirnya akan disempurnakan akan menjadi dipertanyakan. Distorsi spasial telah sepenuhnya menghilang di luar alam api iblis. Suhu yang sangat tinggi yang awalnya menutupi tanah secara bertahap melemah. Gurun magma di bawah telah berhenti berputar sebelum berangsur-angsur mengeras menjadi banyak batu putih. Banyak sosok tergantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial. Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Terlepas dari teknik apa yang mereka keluarkan, mereka tidak bisa membuat dunia muncul kembali. Mengapa Xiao Yan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Huo Yun menatap langit dengan ekspresi muram. Tidak ada aktivitas sedikit pun. Sejak mereka melarikan diri, Nona muda, Gu Nanhai dengan cemas menatap langit. Keringat dingin menutupi keningnya.
Posisi Sun Er di klan Gu luar biasa, tetapi dia telah kehilangan dia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditegur setelah kembali ke klan Gu. Penatua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras untuk menemani Xiao Yan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi tepat waktu saat itu. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Dia juga tidak menyangka Sun Er mengambil risiko sebesar itu dan tetap berada di alam magma bersama Xiao Yan. Xiao Yan sangat diberkati. Tidak ada yang akan terjadi pada Sun Er juga. Petik 2. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Gu Nanhai menggertakkan giginya dan bertanya. Bahkan seorang ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita tunggu. Yao Lao di samping menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Alam api iblis telah ditutup, dan mereka tidak dapat memasukinya lagi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Individu yang tersisa diam-diam mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Klan Gu tampaknya telah menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurnian, kami telah menghabisi 2 potensi ancaman. Wakil kepala aula tidak jauh darinya melirik ke arah kelompok khawatir Yao Lao sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiao Yan memiliki gambar sisa dari suci teratai iblis pemurni pada dirinya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi. Kepala aula jiwa hanya mengerutkan kening saat dia menjawab. Xiao Yan penuh dengan trik. Dia tampaknya bukan seseorang dengan umur yang pendek. Hun Feng perlahan berkomentar. Kami akan menunggu beberapa hari di sini. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan 2 junior. Mata Patua Hun Mo sedikit berkedip saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. 3 individu yang tersisa mengangguk setelah mendengarnya berbicara. Mereka tidak menambahkan apa-apa lagi. Sebagian besar orang tidak pergi begitu alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap berada di langit di luar. Kebanyakan orang tidak mau melakukan perjalanan yang sia-sia, jadi mereka ingin menunggu dan melihat apakah ada perubahan tak terduga yang terjadi. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang terjadi di tempat ini selama 7 hari ini, bahkan panas sedikit pun yang dipancarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tetap tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari. Gu Qing yang tertawa getir. Dia memandang Gu Nanhai di depannya, yang wajahnya tampak menua. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Penatua, ada apa? Aku tidak tahu. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya sedikit serak. Ekspresi Yao Lao di samping mengungkapkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Ziyan muncul dalam sekejap, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, saya tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang ditempatkan di alam ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya. Petik 2. Ekspresi kelompok Yao Lao tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiao Yan seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan hilang jika sesuatu terjadi padanya. Ziyan mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Dia menoleh ke arah Gu Nanhai dan tersenyum ketika dia berkata, Penatua Gu juga tidak perlu khawatir. Xiao Yan dan kakak perempuan Sun Er bersama. Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia juga akan menjadi gila jika sesuatu terjadi padanya, dan jika itu terjadi, segel naga tidak akan setenang ini. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gu Nanhai setelah dia mendengar kata-katanya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yao Lao sebelum menghela nafas, terlepas dari apa masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Aku harus kembali ke klan Gu untuk melaporkan masalah ini. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirim orang untuk terus memantau tempat ini. Saya akan memberitahu klan Gu tentang aktivitas apapun. Yao Lao menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih. Gu Nanhai dengan paksa menguatkan perhatiannya. Dia menangkupkan tangannya ke Yao Lao sebelum menatap jauh ke angkasa. Baru kemudian dia berbalik dan terbang ke langit utara. Gu Qing yang buru-buru mengikuti di belakangnya. Kelompok Yao Lao saling bertukar pandang melihat keduanya pergi. Mereka diam-diam menghela nafas.
Sementara semua orang secara bertahap berhamburan di luar alam api iblis, Xiao Yan, yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam, perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan mulai menyempurnakan api teratai iblis pemurnian. Dia telah menunggu lebih dari 1 dekade untuk hari ini.